Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Haryanto SPD SD. Saya mengajar di Sekolah MI Misbahus Sudur, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Saya merupakan peserta PPG Batch 1 Daljab Kementerian Agama tahun 2025 dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya akan praktekkan sebuah video pembelajaran dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk kelas 6 dengan materi pembahasan bumi kita terancam bahaya. Terima kasih, selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini ya bisa menjadi ilmu dan pelajaran yang barokah, pelajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya. Silakan bagi yang terbiasa memimpin baca doa, silakan pimpin doa dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga kesatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian berdiri semua, silakan berdiri. Kita menyanyikan sebuah lagu, judulnya Tanah Airku. Tanah Airku berikan lupakan dan kenangan selama hidupku. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Masih semangat belajar hari ini? Masih semangat ya? Bagus. Coba tepuk semangat. Luar biasa ya, anak-anak Bapak kelas 6 ternyata hari ini sangat semangat sekali untuk mengikuti pelajaran ya. Namun sebelum Bapak melanjutkan materi, akan bahas materi pada hari ini, Bapak ingin tahu dulu, Bapak ingin mengabsen ya. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh iya, Fatih sama Fairuz. Kemana Fatih sama Fairuz? Sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kalian yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang tidak masuk hari ini mudah-mudahan untuk berikutnya bisa
bisa mengikuti pelajaran bersama-sama kalian semua ya. Amin ya. Nah, sebelum Bapak melanjutkan materi IPAS pada pagi hari ini ya, Bapak ingin tahu ya, siapa kira-kira yang tadi malam belajar? Bagus, luar biasa ya. Ternyata murid-murid kelas 6 ini rajin belajar ya. Rajin belajar, rajin pangkal pandai. Jadi kalau kalian rajin belajar, insya Allah kalian akan menjadi murid-murid yang pintar ya. Bapak ingin ngetes kalian, ingin tahu ya. Pelajaran kemarin ada yang masih ingat mungkin? Membahas tentang apa? Ingat. Membahas tentang apa pelajaran kemarin? Energi. Iya, tentang energi. Nah, sekarang kita pelajaran IPAS kali ini yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu tentang bumi kita terancam bahaya ya. Dengan pokok bahasan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan ya. Yang lebih pokok bahasannya ragam permasalahan lingkungan akibat perbuatan manusia. Dan selanjutnya pokok bahasan selanjutnya, kita bisa menjadi penyelamat bumi. Itu yang akan kita bahas ya. Apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, setelah kita mempelajari topik-topik ini, tujuannya adalah agar kalian sebagai siswa bisa ya tahu segala permasalahan di lingkungan kita akibat aktivitas manusia ya. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran hari ini kalian supaya mempunyai langkah atau usulan tindakan bagaimana agar lingkungan kita bisa terselamatkan dari dampak negatif akibat aktivitas manusia ya. Dan juga kita agar mengenal, tujuan pelajaran kita mengenal berbagai macam aktivitas manusia terhadap lingkungan. Sekarang Bapak mau tanya dulu ya, pernahkah di lingkungan kalian terjadi peristiwa alam? Pernah ya. Contohnya apa? Banjir. Lagi? Gempa bumi. Bagus. Lagi? Tsunami. Ya, gunung meletus. Ya. Kebakaran hutan. Bagus. Nah, itu merupakan kejadian alam yang terjadi di lingkungan kita ya. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Artinya peristiwa alam itu disebabkan oleh dua faktor ya. Faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam itu apa, Pak? Faktor alam itu ya, terjadinya peristiwa lingkungan itu diakibatkan oleh alam. Artinya terjadi dengan sendirinya. Contohnya apa yang terjadi dengan sendirinya? Tsunami. Nah, ya kan? Bagus. Tsunami, gunung meletus. Itu karena faktor alam. Ya, faktor alam. Banjir bisa juga termasuk faktor alam. Ya, masih banyak yang contoh yang lainnya. Sekarang faktor manusia. Nah, ini faktor ini diakibatkan oleh aktivitas manusia, oleh perbuatan manusia.
dengan cara membakar hutan. Hutan yang dulunya sudah hijau, banyak pohon-pohon, banyak tumbuhan, banyak kehidupan di dalamnya, karena ulah manusia, ya akhirnya pohon itu, hutan itu terbakar. Setelah hutan terbakar, apa yang terjadi? Bagaimana kehidupan di hutan itu? Seperti misalnya hewan-hewan, bagaimana kalau sudah terbakar? Punah, mati. Ya, di hutan itu banyak kehidupan. Perhatikan, manusia dan alam memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Ya, manusia dan alam mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Kalau manusia tidak bisa menjaga lingkungan kita, maka alam juga akan menjadi rusak. Contohnya misalnya seperti deforestasi. Apa deforestasi? Pembukaan lahan untuk pertanian, yaitu menebang hutan. Manusia itu menebang hutan. Menebang hutan untuk apa? Ada yang dibuat untuk bertani, ya, dijadikan persawahan. Coba kalian kerjakan secara berkelompok, ya, secara berkelompok. Kalian diskusikan peristiwa itu termasuk karena faktor alam apa karena faktor manusia, ya. Jadi dikerjakan, ya. Nah, ya, Bapak, dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi. Nanti hasilnya dibacakan di depan sebagai perwakilan, ya. Ya. Nanti hasilnya kita bahas bersama-sama di depan. Ada perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk maju ke depan. Dari kelompok 1 silakan maju. Iska semuanya. Tersedia banyak tempat sampah. Faktor manusia. Kelompok 2, ya, kelompok 2. Baca hasil diskusinya, dibaca hasil diskusinya. Pernah terjadi longsor adalah faktor alam. Terdapat tumpukan sampah di faktor manusia. Nomor 3, ini nomor 3, hasil nomor 3, bacakan. Karena terjadi longsor faktor alam, terdapat tumpukan sampah di tempat yang tidak. Yang paling bagus itu adalah kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Ini gambar apa? Hutan. Ya. Nah, ini gambar hutan yang masih bagus apa yang sudah rusak? Ini merupakan gambar hutan yang sudah rusak akibat apa? Akibat manusia. Nah, kalau hutan sudah seperti ini, maka akan terjadi masalah yang lebih serius. Ya, akan terjadi masalah yang lebih serius.
akan mudah terjadi banjir. Nah, ini pembuangan limbah ke laut atau ke sungai. Ya, sampah dari pabrik, limbah itu adalah sampah yang berbentuk cairan. Misalnya pabrik sampo, pabrik sabun, alat kosmetik, sampahnya dibuang ke laut. Ini banyak. Ini beracun, nah. Beracun. Jadi kalau dibuang ke sungai, ke laut, maka akan terancam kehidupan di laut atau sungai itu terancam, akan punah. Nah, ini ya gas buang dari kendaraan. Ini asap kendaraan bermotor, seperti mobil, sepeda motor, ya itu mengeluarkan asap. Ini merasa terganggu. Kalau kita hirup, pernapasan kita akan sakit, jadi susah nafas. Bagaimana cara agar kita tidak bisa sampai menghirup udara yang tercemar? Betul, pakai masker. Nah, sekarang kalian sebagai pemahaman yang lebih lanjut, kalian kerjakan soal ini, ya. Ini diberi nama selesai. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan? Oh ya, dari pelajaran hari ini apa kesimpulannya? Peristiwa lingkungan terjadi karena manusia dan alam. Oh ya, ada yang lain? Kesimpulan pelajaran hari ini, kejadian alam, peristiwa alam itu terjadi karena dua faktor. Faktor yang pertama faktor apa? Faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terjadi dengan sendirinya, gunung Merapi meletus, ya. Faktor manusia, penebangan hutan, penyerangan. Nah, mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa menjadi ilmu yang barokah, yang berguna bagi kalian semua, ya, yang bermanfaat bagi orang banyak, ya. Nanti kita ketemu lagi di pelajaran berikutnya, materi selanjutnya, ya. Bapak akhiri pelajaran hari ini, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.